Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Baik, hari ini Pak Rido akan menjelaskan mengenai pelaksanaan dan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Baru saja kita memperingati kemerdekaan Indonesia, ya. Tentunya hal ini berkaitan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu muatan PPKN. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban. Tentunya hak dan kewajiban ini harus kita laksanakan secara seimbang. Nah, contoh, kita menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita juga wajib untuk membayar tagihan listrik. Nah, menggunakan listrik adalah hak kita, dan membayar listrik atau tagihan listrik adalah kewajiban kita. Adapun sebelum kita menerima hak, tentunya kita harus melaksanakan kewajiban dahulu, ya. Nah, dan kita salah satu kewajiban kita yaitu menghemat menggunakan listrik, termasuk kewajiban kita. Kemudian Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita, ya. Nah, di muatan IPA tentunya, ya. Cara aman memanfaatkan energi listrik. Salah satu contoh energi yaitu energi listrik yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menghidupkan kulkas, menghidupkan blender, menghidupkan AC, kita menggunakan listrik, ya. Nah, listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan rumah. Tentunya listrik juga harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Berikut cara menggunakan listrik yang aman. Bisa dilihat, ya, pada bukunya pada halaman 107, ya, untuk muatan bahasa Indonesia, tapi kita masih masuk ke muatan IPA. Pertama, bisa dilihat di paragraf yang kedua, ya. Petunjuk menggunakan energi listrik. Ya, kita silakan baca halaman 107, atau Bapak akan bacakan cara ringkasnya. Pertama, dalam menyalakan atau mematikan peralatan listrik, tentunya harus dengan kondisi tangan yang kering. Tidak boleh dengan tangan yang basah, karena itu bisa menyebabkan, ya, kita tersengat listrik. Karena listrik bisa merambat melalui air atau tangan yang basah. Kemudian tidak mencolokkan banyak steker. Apa itu steker? Steker itu adalah cabang-cabang colokan, ya. Dan tentunya ini kalau digunakan terlalu banyak dalam satu stop kontak bisa menyebabkan bahaya atau panas dan bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian yang ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan, ya. Kita padamkan listriknya setelah kita gunakan, jangan kita biarkan. Kemudian tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala, ya. Berikutnya Pak Rido akan menyampaikan mengenai muatan bahasa Indonesia, yaitu kita bisa membuat poster hemat energi. Bagaimana caranya? Kita telah pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai teks petunjuk. Tentunya setelah ini kita akan membahas mengenai poster hemat energi. Ternyata teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Apa itu poster? Adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung dan ditempel, ya. Poster menggunakan kata-kata yang singkat, padat, jelas, serta menarik. Jadi poster ini harus menarik, Berikut langkah-langkah membuat poster yang menarik. Pertama, kita bisa menggunakan warna yang cerah, ya, karena itu akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Kedua, kita menggunakan gambar atau tulisan yang dibuat sesuai tema dan ukuran poster. Kemudian tulisan dibuat dengan kalimat efektif. Sekali lagi, kalimat efektif, singkat, dan jelas. Kemudian, ya, kita masuk ke muatan PKN. Setelah kita membahas mengenai poster pelaksanaan hak dan kewajiban, maka di sini Pak Rido akan menjelaskan mengenai, ya, poster pelaksanaan hak dan kewajiban. Kita berhak memanfaatkan energi dan wajib menghemat penggunaannya. Kemudian kita perlu mengajak orang-orang untuk menghemat energi melalui sebuah poster, ya, atau gambar yang Bapak bilang tadi. Kemudian poster dapat digunakan untuk mengajak masyarakat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, ya. Kemudian juga kita akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam pada muatan IPS, ya. Sumber daya alam itu,
ya adalah sumber daya yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Tentunya sumber daya alam ini harus kita manfaatkan dengan bijak, ya. Contohnya, ya misalkan pada kegiatan pertanian, sumber daya alam dibutuhkan adalah matahari, air, tanah, dan udara. Nah, setiap sumber daya alam itu memiliki manfaat dan fungsi bagi petani tadi. Matahari contohnya, ya sebagai tempat padi berfotosintesis, ya. Air untuk mengairi lahan dan sawah. Kemudian, ya, ada tanah dan udara yang tentunya bermanfaat untuk kegiatan pertanian padi. Kemudian pembuatan ikan asin yang dibutuhkan apa? Kayu, garam, dan panas matahari. Karena apa? Ikan asin membutuhkan garam untuk mengasini ikan, panas matahari untuk mengeringkan ikan, kayu untuk membuat anyaman tempat pengeringan ikan, ya. Contoh lain lagi pembuatan pakaian, ya. Dan di mana pembuatan pakaian ini membutuhkan sumber daya alam kapas, logam, dan plastik. Yang gunanya atau manfaatnya apa? Ya, kapas digunakan untuk pembuatan kain dan benang. Logam digunakan sebagai bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting, dan meja jahit. Plastik bahan baku pembuatan kancing, ya. Kemudian kegiatan transportasi membutuhkan logam dan minyak bumi. Nah, semua ini membutuhkan sumber daya alam, ya. Karena setiap sumber daya alam ada manfaatnya bagi kehidupan manusia, ya. Berikutnya yang Pak Rido akan bahas adalah mengkampanyekan isi poster. Maksudnya apa mengkampanyekan? Ya, pernah dengar kata kampanye, nak? Yaitu menyampaikan kepada orang-orang sekitar, ya. Caranya untuk mengkampanyekan poster ini, pahami dulu isi poster dengan baik, kemudian kita bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif, serta menyampaikan dengan bahasa yang baik, santun, serta tidak terlalu cepat. Kemudian Bapak akan masuk ke pembelajaran muatan PKN, yaitu kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Kita sudah berusaha melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, kini saatnya kita bekerja sama untuk saling mengingatkan, ya, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Karena setiap manusia memiliki hak dan kewajiban